Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Putri. Saya dari kelas 1 BM1R. Di sini saya akan menjelaskan materi topik 8, yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah bagian proses pencapaian tujuan perusahaan melalui perorganisasian, penyusunan personalia, penghargaan, mempertahankan serta mengembangkan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Adapun ruang lingkup kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yaitu 1. Merancang dan mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikannya kepada karyawan. Yang kedua, merencanakan, menarik dan menyeleksi, melatih dan mengembangkan karyawan secara efektif untuk dapat melakukan pekerjaan yang telah dirancang sebelumnya. Dalam dunia nyata yang dihadapi oleh manajer personalia tidak sesederhana proses di atas, namun bersifat lebih kompleks, bertanggung tantangan yang dihadapi. 1. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan SDM dan menjamin bahwa organisasi memiliki jumlah dan kualitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Perencanaan dapat dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Secara jangka pendek adalah pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga kerja 1 tahun mendatang, dan jangka panjang adalah estimasi tenaga kerja dalam skala 5-10 tahun mendatang. Selanjutnya, penarikan sumber daya alam, yaitu penarikan adalah proses pencarian dan memikat calon tenaga kerja yang mampu melamar sebagai karyawan perusahaan yang kualifikasi yang baik. Selanjutnya, seleksi sumber daya alam, yaitu proses yang dimulai dengan penyaringan awal yang diakhiri dengan pengambilan keputusan tentang siapa yang akan diterima. Proses seleksi disusun dengan memperhatikan persyaratan jabatan yang telah ditetapkan. Kemudian juga melakukan penelitian terhadap prestasi, keahlian, pengalaman, dan kepribadian yang paling memenuhi syarat untuk jabatan tersebut. Dan adapun pelatihan dan pengembangan, pengelolaan sumber daya manusia tidak berhenti sampai diterimanya karyawan bekerja di perusahaan. Namun perlu adanya pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan serta keahlian karyawan. Peningkatan kinerja karyawan tidak cukup hanya dengan memperhitungkan lamanya bekerja, namun perlu dipercepat melalui program pelatihan dan pengembangan. Ada juga yang namanya masa orientasi, di mana orientasi diharapkan akan menurunkan perasaan trustnya, cemas dan khawatir terhadap dunia kerja yang dihadapinya. Karyawan baru dengan program orientasi ini diharapkan akan memiliki keberanian dalam bekerja dan pada saat nanti akan menjumpai dan menyelesaikan masalah-masalah baru yang tidak ada selama orientasi. Adapun pelatihan sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia merupakan suatu aktivitas untuk mendidik karyawan tentang bagaimana melaksanakan pekerjaan. Pelatihan ini seringkali diserahkan kepada instruktur atau pelatihan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelatihan. Pelatihan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan karyawan dan organisasi agar dapat menemukan format materi yang sesuai dengan keadaan organisasi. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia. Tidak lanjut dari pelatihan adalah melakukan pengembangan karyawan, yaitu aktivitas untuk mempersiapkan karyawan dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan melalui proses membangun dan mendidik karyawan terseleksi sehingga memiliki KSA, knowledge, skill, and ability yang dibutuhkan di masa datang. Bagi perusahaan diharapkan akan meningkatkan keseimbangan operasional perusahaan dan rasa keterikatan karyawan terhadap perusahaan semakin besar. Adapun manfaat pelatihan dan pengembangan, yaitu pelatihan dan pengembangan memiliki manfaat bagi karyawan dalam menunjang karir dan pengembangan keterampilan di masa datang. Dan
Adapun penilaian prestasi karyawan. Penilaian dalam kinerja secara komprehensif berarti pengevaluasian tingkat prestasi kerja karyawan dibandingkan dengan standar tertentu guna menentukan promosi, kompensasi, pelatihan, dan pemecatan. Dan adapun kompensasi atau balas jasa terhadap karyawan. Kompensasi adalah semua jenis imbalan yang diterima karyawan atas pengorbanan dan unjuk kerjanya sebagai anggota organisasi. Kompensasi sebenarnya banyak ragamnya, namun masyarakat umum memandang kompensasi identik dalam gaji dan upah. Program kompensasi penting bagi perusahaan karena mencerminkan upaya organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia. Selain itu, kompensasi juga menjadi komponen biaya yang cukup besar. Adapun proses dalam kebijakan kompensasi. Dalam melaksanakan kebijakan kompensasi perlu dikaji adanya peraturan tentang kompensasi dengan maksud agar dapat memberikan balas jasa kepada karyawan secara adil dan terstruktur sehingga akan memperlancar administrasi penggajian dan untuk memotivasi karyawan supaya berprestasi. Berbagai peralatan, sistem dan kebijakan dapat digunakan untuk mempermudah proses administrasi yang kompleks dan ada beberapa metode yang dapat digunakan adalah dengan 1. Analisis pekerjaan, 2. Evaluasi pekerjaan, 3. Survei pengupahan dan penggajian, 4. Rencana kompensasi variabel, dan yang terakhir penilaian kinerja dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada membahas mengenai implementasi keputusan terhadap karyawan. Keputusan yang sering diambil dalam hal ini adalah promosi, transfer, demosi, dan pemberhentian secara sukarela atau terpaksa. Perubahan kinerja ini dipengaruhi oleh penilaian kinerja dan bagaimana organisasi melakukan penarikan karyawan, penggajian karyawan, organisasi, serta pelatihan karyawan. Secara keseluruhan, pengambilan keputusan ini memberikan dampak perubahan pada posisi organisasi. Adapun yang dimaksud juga dengan promosi, transfer, dan demosi, yaitu promosi adalah perubahan menuntut tanggung jawab yang lebih besar dengan peningkatan gaji sebagai kompensasinya. Karyawan biasanya mendapatkan promosi berdasarkan kinerja yang dianggap tinggi dan sesuai apa yang diharapkan organisasi. Selanjutnya yaitu transfer. Transfer adalah perpindahan pekerjaan secara setara, dalam arti bahwa posisi baru memiliki tanggung jawab dan penggajian yang sama dengan pekerjaan sebelumnya. Pengertian transfer dengan promosi jauh berbeda karena promosi memiliki tingkat dan beban kerja lebih tinggi. Transfer biasanya dilakukan untuk pelatihan dan pengembangan karyawan supaya lebih mendalami dan menguasai beberapa bidang yang ada di organisasi. Dan yang terakhir yaitu demosi. Demosi merupakan perpindahan dari suatu posisi ke posisi lain yang memiliki tingkat tanggung jawab dan penggajian yang lebih rendah. Demosi dilakukan oleh pihak manajer untuk memberikan hukuman kepada karyawan akibat kinerjanya yang semakin memburuk sebelum dilakukan tindakan pemberhentian. Di sisi lain, demosi dapat dipandang sebagai salah satu cara atau tindakan agar karyawan terlepas dari beban yang terlalu berat, menghilangkan stres, kemudian juga memberikan kebebasan untuk memilih apa yang diinginkan. Bahkan untuk alasan-alasan yang lebih pribadi seperti agar dapat merawat anak-anak dan berkontribusi pada keluarga. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.